Tanah Jawa tidak pernah benar-benar kosong. Sebelum manusia datang, sebelum kerajaan berdiri, ada perjanjian tak tertulis yang mengikat bumi, jin, dan manusia. Dan malam ini, kamu akan mendengar kisah yang jarang diceritakan tentang perjanjian Syekh Subakir dan Ki Semar. Selamat datang di Naninu Story, channel yang menghadirkan legenda dan misteri tanah Nusantara. Siapkan diri, tenangkan pikiran, dan mari kita mulai ceritanya. Jauh sebelum manusia menyebutnya Jawa, tanah ini belum memiliki nama, belum pula mengenal batas. Ia terbentang luas sebagai daratan liar yang hidup dan bernafas, seakan memiliki kesadaran sendiri. Gunung-gunung berdiri angkuh seperti makhluk purba yang menancapkan punggungnya ke langit. Hutan-hutan lebat merapatkan dahan, menyembunyikan rahasia yang tak pernah diucapkan pada manusia. Laut di sekelilingnya berdebur bukan sekadar ombak, melainkan suara sumpah makhluk gaib yang menjaga perbatasan alam. Pada masa itu, tanah Jawa adalah kerajaan bagi yang tak kasat mata. Jin dari berbagai golongan menjadikan gunung sebagai singgasana. Dedemit dan lelembut berdiam di pohon tua, batu besar, dan mata air sunyi. Banaspati menari dalam api liar, sementara roh-roh purba yang lahir dari amarah dan doa-doa kuno menguasai malam. Mereka hidup bebas, tanpa aturan, tanpa penyeimbang. Manusia yang tersesat ke tanah ini jarang kembali dengan utuh. Ada yang hilang tanpa jejak, ada yang pulang dengan mata kosong dan jiwa retak. Sawah tak pernah tumbuh lama. Rumah selalu runtuh sebelum menjadi tempat tinggal. Tanah ini menolak dihuni, seolah berkata bahwa ia belum siap menerima langkah manusia. Pada malam-malam tertentu, angin berputar tanpa sebab. Suara gamelan samar terdengar dari tengah hutan, padahal tak ada satupun manusia yang memainkannya. Sungai tiba-tiba meluap meski hujan tak turun. Dan cahaya merah kerap melayang di atas bukit menandai wilayah kekuasaan makhluk halus. Namun di balik keganasan itu, tanah Jawa bukanlah tanah yang jahat. Ia hanya liar, belum tersentuh keseimbangan. Seperti anak kecil yang memiliki tenaga besar tetapi belum mengenal arah. Alam menunggu seseorang yang mampu memahami bahasanya, bukan untuk menaklukkan, melainkan menata. Di langit malam, bintang-bintang menjadi saksi bisu bahwa perubahan akan datang. Getaran halus merambat dari pusat bumi, seolah tanah ini mulai mendengar langkah dari kejauhan. Sebuah takdir sedang bergerak mendekat, membawa pertemuan dua kekuatan besar yang kelak menentukan nasib tanah Jawa. Dan tanpa disadari oleh para penghuni gaib, inilah awal dari sebuah kisah agung. Kisah tentang keseimbangan, perjanjian, dan lahirnya Jawa, seperti yang dikenal hingga hari ini. Di saat tanah Jawa masih bergolak oleh kekuatan tak kasat mata, jauh di negeri barat sana, seorang ulama tengah menyelesaikan tirakat panjangnya. Namanya Syekh Subakir. Ia bukan orang biasa. Rambut dan janggutnya memutih, bukan hanya oleh usia, melainkan oleh perjalanan batin yang panjang. Matanya tenang, namun di balik ketenangan itu, tersimpan daya yang membuat makhluk halus enggan menatap terlalu lama. Syekh Subakir menerima isyarat melalui mimpi dan laku batin. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah tanah hijau yang bergetar, dipenuhi jeritan tanpa suara. Tanah itu subur, namun dikurung keganasan. Sebuah suara memanggilnya, bukan dengan kata, melainkan getaran di dada. Ia paham, itu adalah panggilan amanah. Maka tanpa ragu, ia meninggalkan tanah kelahirannya, membawa kitab, tasbih, dan ilmu yang tak tertulis di lembaran manapun. Perjalanan menuju tanah Jawa bukan perjalanan biasa. Laut yang ia seberangi kerap mengamuk tanpa sebab. Angin menjerit, kapal berderak seolah hendak terbelah. Namun setiap kali bahaya datang, Syekh Subakir hanya duduk bersilah, melantunkan doa pelan. Ajaibnya, ombak yang menggunung perlahan surut, seakan tunduk pada ketenangan batinnya. Saat kakinya menjejak daratan Jawa, tanah itu bergetar pelan. Hutan di kejauhan mengeluarkan suara gemuruh, seperti geraman makhluk yang terbangun dari tidur panjang.
Para jin dan lelembut merasakan kehadiran asing yang berbeda dari manusia biasa. Ini bukan pendatang yang bisa ditakuti atau dipermainkan. Ini adalah penata. Syekh Subakir melangkah menyusuri hutan tanpa rasa gentar. Ia menyapa mata air, menunduk pada gunung, dan berzikir di bawah pohon-pohon tua. Di setiap tempat ia berhenti, udara menjadi lebih tenang, seolah alam mulai belajar bernafas dengan irama baru. Namun ketenangan itu hanya sementara. Di alam gaib, para penghuni lama mulai berkumpul. Mereka merasa wilayahnya terancam. Bisik-bisik amarah menyebar dari gunung ke gunung, dari hutan ke pantai. Mereka bersumpah akan mengusir pendatang ini sebelum tanah Jawa benar-benar berubah. Syekh Subakir merasakannya. Ia tahu tugasnya tidak akan mudah. Ia tidak datang untuk berperang, tetapi ia juga tidak akan mundur. Di dalam hatinya ia berdoa agar tanah Jawa menemukan jalannya, jalan yang kelak akan mempertemukan cahaya dan kearifan lama. Malam pertama di tanah Jawa pun tiba. Api kecil menyala di hadapannya, sementara dari kejauhan terdengar jeritan makhluk gaib yang menantang. Syekh Subakir membuka kitabnya, menutup mata, dan mulai berzikir, pertanda bahwa penjinakan tanah Jawa telah dimulai. Malam pertama Syekh Subakir di tanah Jawa menjadi malam yang tak pernah dilupakan oleh alam. Begitu zikirnya mengalun pelan, udara yang semula tenang mendadak berubah berat, seolah dipenuhi ribuan mata tak terlihat yang mengawasi dari segala arah. Api unggun di hadapannya bergetar, nyalanya memanjang lalu mengecil, seakan ketakutan pada sesuatu yang sedang bangkit. Dari dalam hutan, suara jeritan terdengar, bukan jeritan manusia, melainkan lengkingan panjang yang menusuk batin. Angin berputar tanpa arah, menghantam pepohonan hingga dahan-dahan patah berjatuhan. Tanah bergetar pelan seperti ada sesuatu yang merangkak di bawah permukaannya. Para penghuni gaib tanah Jawa telah berkumpul. Jin gunung turun dari puncaknya, roh hutan keluar dari sarangnya, dedemit mata air meninggalkan kediamannya. Mereka merasa wilayah kekuasaannya diganggu oleh kekuatan asing yang tak bisa mereka kendalikan. Selama ribuan tahun, merekalah penguasa tanah ini. Tak pernah ada manusia yang berani menata, apalagi mengikat. Malam semakin pekat. Dari balik pepohonan muncul sosok-sosok hitam berwujud samar. Ada yang tinggi menjulang, ada yang merayap mendekati tanah. Mata merah menyala di kegelapan, menatap Syekh Subakir dengan amarah dan kebencian. Suara tawa menggema, bercampur bisikan sumpah untuk mengusir sang pendatang. Salah satu makhluk maju paling depan. Wujudnya menyerupai bayangan api. Tubuhnya berpendar merah membara. Ia adalah Banaspati penjaga wilayah barat. Dengan suara bergemuruh, ia mengaum, menuntut Syekh Subakir meninggalkan tanah Jawa. Hutan ikut bergetar oleh amarahnya. Namun, Syekh Subakir tidak bergerak. Ia tetap duduk bersila, memejamkan mata, melanjutkan zikirnya dengan nafas teratur. Setiap lafaz yang keluar dari lisannya terasa seperti palu yang mengetuk alam. Makhluk-makhluk gaib itu tersentak, beberapa mundur, namun sebagian justru semakin liar. Tiba-tiba, angin berubah menjadi pusaran besar. Puting beliung kecil terbentuk di sekitar Syekh Subakir, mengangkat dedaunan dan tanah. Suara petir menggelegar meski langit tak hujan. Alam seolah pecah oleh benturan dua kekuatan. Kekuatan liar tanah Jawa dan keteguhan iman seorang penjinak. Makhluk-makhluk gaib menyerang secara bersamaan. Ada yang menyusup lewat tanah, ada yang melayang dari udara. Suhu berubah drastis, dingin menusuk lalu panas membakar. Namun setiap serangan mentah sebelum menyentuh tubuh Syekh Subakir terpental oleh dinding doa yang tak terlihat. Menjelang tengah malam, jeritan mulai berubah menjadi rintihan. Para penghuni gaib menyadari satu hal yang mengerikan. Pendatang ini tidak datang untuk berperang, melainkan untuk menata. Dan penataan itu berarti berakhirnya kebebasan liar mereka.
Saat bulan tepat di puncak langit, amukan perlahan mereda. Makhluk-makhluk gaib mundur ke wilayah masing-masing, menyisakan keheningan yang menyesakkan. Tanah Jawa terluka, namun juga mulai mengenal batas. Syekh Subakir membuka mata. Wajahnya pucat, nafasnya berat. Ia tahu, ini baru awal. Amukan malam ini hanyalah peringatan. Jika tanah Jawa ingin benar-benar tenang, maka langkah berikutnya harus diambil. Langkah yang akan mengikat seluruh energi bumi. Di sanalah tekadnya menguat. Pagi nanti, paku bumi harus ditancapkan. Fajar menyingsing dengan warna pucat, seakan matahari pun ragu menampakkan dirinya. Tanah Jawa masih bergetar sisa amukan malam sebelumnya. Pohon-pohon condong tak wajar, dedaunan basah oleh embun yang terasa dingin seperti napas makhluk halus. Syekh Subakir berdiri tenang di tengah lapangan sunyi, sorot matanya menembus bumi yang seolah masih memberontak. Ia tahu, amukan para penghuni gaib belum sepenuhnya reda. Mereka hanya mundur, menunggu kesempatan. Maka pada pagi itulah, Syekh Subakir memutuskan untuk melakukan laku yang paling berat, menancapkan paku bumi. Bukan paku dari besi, melainkan ikatan doa, ayat dan ilmu tauhid yang dipusatkan ke jantung tanah Jawa. Syekh Subakir duduk bersila, telapak tangannya menyentuh tanah. Ia menutup mata, melantunkan wirid yang tak pernah terdengar oleh telinga manusia biasa. Tanah di bawahnya berdenyut, seperti jantung yang dipaksa berdetak mengikuti irama baru. Di alam gaib, makhluk halus menjerit. Mereka merasakan wilayahnya mulai terikat, kekuatannya tak lagi liar seperti sebelumnya. Langit mendadak menggelap, awan hitam berputar membentuk pusaran besar. Petir menyambar bertubi-tubi, namun tak satu pun menyentuh tubuh Syekh Subakir. Justru setiap kilat menyambar, doa-doanya kian kuat, menembus lapisan dunia yang tak terlihat. Dari dalam bumi, suara gemuruh terdengar. Gunung-gunung seakan menghela napas panjang. Sungai berhenti meluap, angin perlahan mereda. Satu demi satu, makhluk halus yang paling buas terikat sumpah. Mereka tidak musnah, namun tak lagi bebas mengganggu manusia tanpa sebab. Namun penancapan paku bumi bukan tanpa balasan. Tubuh Syekh Subakir gemetar hebat. Darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Energi tanah Jawa begitu besar, nyaris melampaui daya manusia. Tapi ia bertahan, berserah sepenuhnya pada Yang Maha Kuasa. Ketika wirid terakhir terucap, bumi berhenti bergetar. Awan terbelah, cahaya matahari jatuh tepat ke tempat Syekh Subakir duduk. Udara menjadi hening, terlalu hening, seperti alam menahan napas. Di kejauhan, dari balik kabut tipis yang perlahan turun, muncul bayangan besar yang belum menampakkan wujudnya. Sebuah kekuatan tua, lebih tua dari amukan jin, lebih dalam dari hutan dan gunung. Syekh Subakir membuka mata, menyadari satu hal penting. Paku bumi telah tertancap. Tetapi penjaga sejati tanah Jawa belum menampakkan diri. Dan pertemuan yang menentukan segalanya kini semakin dekat. Pagi setelah penancapan paku bumi terasa berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Udara tanah Jawa menjadi lebih tenang, namun bukan ketenangan yang mati. Ia hidup, berdenyut pelan, seolah alam sedang menyesuaikan diri dengan ikatan baru yang tertanam di jantungnya. Kabut turun tipis, menyelimuti hutan dan lapangan tempat Syekh Subakir bermeditasi semalaman. Syekh Subakir berdiri perlahan. Tubuhnya masih terasa berat, seakan menanggung beban seluruh bumi. Saat ia melangkah, tanah di bawah kakinya terasa lebih padat, lebih patuh. Namun di balik ketenangan itu, ia merasakan satu kehadiran yang belum tersentuh oleh paku bumi. Kehadiran yang tidak liar, tidak memusuhi, tetapi amat tua dan dalam. Angin tiba-tiba berhenti, burung-burung membisu. Kabut di hadapannya berputar perlahan, membentuk pusaran kecil.
Dari dalam pusaran itu, muncul sesosok lelaki berwajah sederhana, bertubuh gempal, berpakaian lugu seperti rakyat jelata. Namun aura yang menyelubunginya membuat gunung-gunung menunduk dan pepohonan berderak pelan. Dialah Ki Semar. Wajahnya tersenyum, namun matanya menyimpan kebijaksanaan yang tak terukur usia. Ia tidak datang dengan kemarahan, tidak pula dengan tantangan. Langkahnya ringan, tapi setiap pijakan terasa menggema hingga ke dasar bumi. Syekh Subakir segera menunduk hormat, menyadari bahwa inilah pamomong sejati tanah Jawa. "Engkau telah menata yang liar," ujar Ki Semar dengan suara lembut namun menggetarkan batin. Namun tanah ini bukan hanya milik makhluk halus, juga bukan sekadar ruang kosong untuk diikat. Ia memiliki jiwa. Syekh Subakir mengangguk. Ia tidak membantah. Dengan rendah hati, ia menjelaskan niat kedatangannya, bukan untuk menguasai, melainkan membuka jalan agar manusia dapat hidup selaras dan mengenal Tuhannya. Ia menegaskan bahwa penjinakan yang ia lakukan bukanlah pemusnahan. Ki Semar tersenyum lebih lebar. Ia telah lama menunggu kedatangan sosok seperti ini. Banyak yang datang ke tanah Jawa dengan niat menaklukkan, namun hanya sedikit yang datang untuk merangkul. Ia memandang Syekh Subakir lama, seolah membaca seluruh perjalanan batinnya. "Jika cahaya ingin tumbuh di tanah ini," kata Ki Semar perlahan, "maka ia harus tumbuh bersama akar lama, bukan mencabutnya." Angin kembali berembus, kali ini lembut dan hangat. Kabut menipis. Alam seakan mendekat, ingin mendengar percakapan dua kebijaksanaan besar. Disitulah Syekh Subakir menyadari tugasnya belum selesai. Penataan tanpa izin penjaga sejati akan selalu timpang. Pertemuan itu bukan pertemuan musuh, melainkan awal dari sebuah kesepahaman. Di hadapan Ki Semar, Syekh Subakir tidak lagi berdiri sebagai penjinak, melainkan tamu yang meminta restu. Dan tanah Jawa pun menunggu, sebab dari pertemuan inilah nasibnya akan ditentukan. Kabut belum sepenuhnya sirna ketika Syekh Subakir dan Ki Semar duduk berhadapan di atas tanah yang masih hangat oleh energi paku bumi. Tak ada alas, tak ada singgasana, hanya bumi yang menjadi saksi. Alam di sekeliling mereka terdiam, seakan waktu sengaja melambat, agar percakapan itu dapat terukir sampai ke lapisan terdalam tanah Jawa. Ki Semar membuka dialog dengan suara yang nyaris seperti bisikan angin. Namun setiap kata yang terucap mengandung bobot yang membuat gunung seakan menunduk. Ia berbicara tentang Jawa yang telah ada jauh sebelum nama, tentang roh-roh yang lahir dari doa, dendam, dan pengharapan manusia purba. Baginya, semua itu bukan musuh, melainkan bagian dari keseimbangan yang rapuh. Syekh Subakir mendengarkan dengan khusyuk. Ia memahami bahwa ilmu yang ia bawa berasal dari wahyu langit, sementara kebijaksanaan Ki Semar tumbuh dari perut bumi. Dua sumber yang berbeda, namun sama-sama suci. Dengan suara tenang, Syekh Subakir menjelaskan bahwa cahaya tauhid bukanlah api yang membakar, melainkan mata air yang membersihkan. Ia tidak berniat menghapus tradisi, hanya ingin menata agar manusia tidak tersesat oleh ketakutan pada yang gaib. Ki Semar tersenyum samar. Ia tahu banyak yang datang membawa ajaran, namun lupa pada watak tanah yang diinjaknya. Jawa baginya adalah ibu. Ia tidak bisa dipaksa, hanya bisa dipahami. Ia bertanya pada Syekh Subakir, apakah manusia kelak akan diajari untuk menghormati alam atau justru merasa berkuasa atasnya? Pertanyaan itu menghunjam batin Syekh Subakir. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur.
Ia berjanji bahwa ajaran yang ia bawa akan mengajarkan keseimbangan antara langit dan bumi, antara ibadah dan laku hidup, antara doa dan kerja. Manusia tidak boleh menjadi penindas atas alam, sebab dari alam pula mereka hidup. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Alam seakan menyetujui kata-kata itu. Ki Semar menatap jauh ke arah gunung, lalu kembali memandang Syekh Subakir. Ia melihat ketulusan, bukan ambisi. Perlahan ia mengangguk. Jika begitu, ujar Ki Semar, maka cahaya boleh tumbuh di tanah ini. Namun ingat, jangan sampai manusia melupakan asal-usulnya. Biarkan budaya menjadi jembatan, bukan penghalang. Syekh Subakir menunduk dalam-dalam. Ia menerima syarat itu tanpa ragu. Baginya, dakwah tanpa kebijaksanaan hanyalah suara kosong. Ia sadar, pertemuannya dengan Ki Semar bukan kebetulan, melainkan bagian dari takdir besar tanah Jawa. Percakapan itu berakhir tanpa kata penutup. Tak diperlukan sumpah keras atau tanda tertulis. Kesepahaman telah terjalin di tingkat yang lebih dalam dari ucapan. Tanah Jawa bergetar pelan, bukan karena amarah, melainkan karena lega. Namun di balik kesepahaman itu, keduanya tahu bahwa satu langkah besar masih harus diambil. Dialog telah membuka jalan, tetapi sebuah perjanjian harus ditegakkan agar keseimbangan ini dapat bertahan sepanjang zaman. Dan saat matahari meninggi, bayangan dua kebijaksanaan itu menyatu di atas bumi, menandai bahwa sejarah tanah Jawa sedang memasuki babak baru. Matahari telah condong ke barat ketika Syekh Subakir dan Ki Semar berdiri berhadapan di tengah lapangan sunyi. Cahaya keemasan menyinari tanah yang telah terikat paku bumi, membuatnya berkilau seolah menyimpan rahasia besar. Angin berhenti berembus, dedaunan menggantung kaku, dan suara alam lenyap sepenuhnya. Tanah Jawa menahan napas, menunggu keputusan dua penjaga keseimbangan. Ki Semar mengangkat tangannya perlahan. Langit di atas mereka berubah jernih. Awan terbelah membentuk lingkaran besar. Dari kejauhan, gunung-gunung memantulkan gema halus, seakan ikut bersaksi. Inilah saat yang tak tercatat dalam kitab manapun, namun kelak terasa pengaruhnya sepanjang zaman. Syekh Subakir memulai dengan doa panjang. Ia menyebut nama Yang Maha Esa dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan segala niat dan ilmu yang dibawanya. Setiap lafaz terasa menancap ke bumi, menyatu dengan paku bumi yang telah tertanam. Tanah bergetar lembut, bukan karena perlawanan, melainkan karena penerimaan. Ki Semar kemudian berbicara. Suaranya lembut, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Ia menyatakan bahwa tanah Jawa tidak boleh dikuasai oleh satu kekuatan saja. Ia harus menjadi ruang pertemuan antara langit dan bumi, antara iman dan budaya, antara doa dan laku hidup. Makhluk halus yang telah lama menghuni tanah ini tidak dimusnahkan, tetapi diatur agar tidak melampaui batas. Di hadapan alam, mereka menetapkan perjanjian agung. Syekh Subakir berikrar bahwa cahaya Islam akan disebarkan dengan kebijaksanaan. Tidak dengan paksaan, tidak dengan pedang, melainkan melalui teladan, seni, dan akhlak. Wayang, tembang, dan tradisi akan menjadi jembatan, bukan penghalang. Tauhid akan ditanamkan tanpa mencabut akar kearifan lokal. Ki Semar berikrar menjaga keseimbangan tanah Jawa. Ia akan tetap menjadi pamomong, membimbing manusia agar tidak lupa diri, tidak tenggelam dalam kesombongan ilmu maupun kekuasaan. Budaya akan dijaga agar tetap hidup, namun tidak menyimpang dari nilai kemanusiaan. Sebagai peneguh perjanjian, Ki Semar menjejakkan kakinya ke tanah. Seketika, cahaya lembut menyebar ke segala penjuru, mengalir mengikuti urat bumi.
Makhluk-makhluk gaib yang menyaksikan dari alamnya masing-masing merasakan ikatan baru. Mereka tunduk bukan karena takut, melainkan karena memahami batas. Langit kembali normal. Angin berhembus pelan. Burung-burung mulai berkicau. Tanah Jawa menghela napas panjang seperti seseorang yang akhirnya menemukan ketenangan setelah lama gelisah. Syekh Subakir menundut hormat. Ia tahu tugasnya di tanah ini tidak selesai hari itu, namun arah telah ditetapkan. Perjanjian ini bukan sekadar kesepakatan dua tokoh, melainkan janji kepada alam dan generasi manusia yang akan datang. Ki Semar tersenyum bijak. Selama manusia menjaga keseimbangan, ujarnya pelan, tanah Jawa akan tetap lestari. Dan di sanalah, tanpa tinta dan kertas, perjanjian agung itu terpatri. Tidak terlihat, namun terasa. Tidak terdengar, namun hidup dalam setiap denyut tanah Jawa hingga akhir zaman. Perjanjian agung telah terucap. Namun gema kekuatannya baru mulai menjalar ke seluruh penjuru tanah Jawa. Malam kembali turun, membawa suasana yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan ketegangan sunyi, seperti alam sedang menunggu hasil dari keputusan besar yang baru saja ditetapkan. Di alam goib, para jin dan makhluk halus merasakan panggilan yang tak bisa mereka abaikan. Ikatan paku bumi bergetar, memanggil mereka dari gunung, hutan, laut, dan lembah. Satu persatu, mereka berkumpul di wilayahnya masing-masing, merasakan batas baru yang kini mengurung sekaligus melindungi. Syekh Subakir kembali duduk bersila, kali ini dengan nafas yang lebih tenang. Ia melantunkan doa bukan untuk mengikat dengan kekerasan, melainkan untuk menata. Setiap lafaz menjadi perintah yang tak terdengar oleh manusia, namun jelas bagi makhluk gaib. Mereka yang sebelumnya liar, kini merasakan kekuatannya dibatasi. Geraknya tak lagi bebas menembus wilayah manusia. Jin gunung ditetapkan menjaga puncak dan lereng, tidak boleh turun mengganggu pemukiman. Jin laut diikat pada palung dan ombak, menjaga keseimbangan samudra tanpa menelan manusia yang tak bersalah. Roh hutan dipulangkan ke pepohonan tua, bertugas menjaga kesuburan, bukan menebar ketakutan. Namun tidak semua tunduk dengan mudah. Sebagian makhluk halus yang paling buas mencoba melawan. Mereka menjerit, mengguncang alam goib, memicu angin kencang dan gemuruh jauh di perut bumi. Pada saat itulah Ki Semar melangkah maju. Dengan satu gerakan sederhana, Ki Semar menegakkan telapak kakinya ke tanah. Tak ada doa keras, tak ada mantra panjang. Namun getaran yang muncul membuat makhluk-makhluk itu terdiam. Mereka mengenali pamomong sejati tanah Jawa yang telah ada jauh sebelum mereka lahir. Ki Semar berbicara bukan dengan ancaman, melainkan peringatan. Ia mengingatkan bahwa kebebasan tanpa batas hanya melahirkan kehancuran. Tanah Jawa bukan milik satu golongan, melainkan rumah bagi banyak kehidupan. Siapapun yang melanggar perjanjian akan merasakan akibatnya, bukan karena murka, tetapi karena hukum keseimbangan itu sendiri. Perlahan, perlawanan mereda. Jin dan lelembut yang tersisa bersumpah untuk menaati batas. Ikatan itu tidak memusnahkan mereka, justru memberi peran. Dari makhluk pengganggu, mereka menjadi penjaga wilayah. Dari sumber ketakutan, mereka menjadi bagian dari harmoni. Saat fajar menyingsing, alam tampak berubah. Sungai mengalir lebih tenang, hutan terasa lebih ramah, dan angin membawa aroma kehidupan baru. Manusia yang kelak datang akan merasakan perbedaan ini, meski tak pernah mengetahui apa yang telah terjadi di balik tirai dunia. Syekh Subakir membuka mata dan tersenyum tipis. Ki Semar berdiri di sampingnya, memandang tanah Jawa dengan rasa lega. Penjinakan telah selesai, namun bukan berarti misteri hilang. Tanah Jawa tetap menyimpan kekuatan goib, hanya saja kini ia hidup dalam keseimbangan. Dan dari sinilah sebuah era baru dimulai. Era ketika manusia, alam dan yang tak kasat mata berjalan berdampingan, terikat oleh perjanjian yang tak pernah tertulis namun selalu dijaga. Setelah malam penundukan itu berlalu, tanah Jawa memasuki masa yang belum pernah ia kenal sebelumnya.
Alam tidak lagi bergolak, namun juga tidak menjadi sunyi sepenuhnya. Ia hidup dalam keseimbangan baru, seperti nafas yang akhirnya menemukan iramanya. Di pagi hari, kabut turun lembut di atas sawah yang mulai dibuka, sementara matahari terbit tanpa disertai firasat buruk. Manusia perlahan datang dan menetap. Mereka membuka ladang, mendirikan rumah dari kayu dan bambu, serta menata kehidupan dengan hati-hati. Anehnya, tanah yang dulu menolak kini seolah menyambut. Benih yang ditanam tumbuh subur, air mengalir jernih, dan hutan tidak lagi menelan orang yang melintas dengan niat baik. Namun sesekali, alam tetap memberi tanda sebagai pengingat bahwa keseimbangan harus dijaga. Syekh Subakir mulai menjalankan tugasnya yang lain, membimbing manusia mengenal Tuhan tanpa memutus mereka dari tanah tempat berpijak. Ia mengajarkan doa, adab, dan akhlak melalui laku hidup sederhana. Ia tidak berdiri sebagai penguasa, melainkan sebagai guru. Dakwahnya tidak berteriak, melainkan meresap seperti air ke dalam tanah. Ajaran tauhid diperkenalkan melalui simbol dan cerita. Wayang menjadi media kebijaksanaan, tembang menjadi nasihat, dan tradisi menjadi jembatan. Manusia belajar bahwa menyembah Tuhan tidak berarti memusuhi alam, dan menghormati alam tidak berarti menyekutukannya. Disitulah ajaran baru dan kearifan lama mulai menyatu. Ki Semar tetap hadir, meski tak selalu terlihat. Ia hadir dalam petuah para sesepuh, dalam sikap rendah hati para pemimpin desa, dalam rasa cukup yang diajarkan kepada anak-anak. Ia menjadi suara batin yang mengingatkan agar manusia tidak lupa diri saat panen melimpah dan tidak putus asa saat cobaan datang. Makhluk-makhluk gaib yang telah ditata menjalankan perannya. Penjaga gunung menjaga keseimbangan alam, roh hutan melindungi kesuburan, dan penjaga mata air memastikan kehidupan terus mengalir. Mereka tidak lagi menjadi sumber teror, melainkan bagian dari tatanan yang tak kasat mata, namun terasa manfaatnya. Seiring waktu, Syekh Subakir semakin jarang terlihat. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, meninggalkan murid-murid yang meneruskan ajarannya. Ada yang mengatakan ia kembali ke negeri asalnya. Ada pula yang percaya ia menyatu dengan tanah Jawa yang telah ia tata. Tak ada yang tahu pasti, dan mungkin memang tak perlu diketahui. Yang tertinggal adalah warisan, bukan bangunan megah atau kitab tebal, melainkan cara hidup. Warisan tentang keseimbangan antara iman dan budaya, antara langit dan bumi, antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Warisan itulah yang mengalir dari generasi ke generasi, menjadi denyut nadi tanah Jawa. Dan selama manusia ingat untuk menunduk pada kebijaksanaan, tanah Jawa akan terus memberi kehidupan, bukan sebagai tanah yang ditaklukkan, melainkan sebagai rumah yang dijaga bersama. Waktu berjalan, abad berganti, dan tanah Jawa terus menua bersama manusia yang tinggal di atasnya. Kerajaan bangkit dan runtuh, desa tumbuh, lalu berubah menjadi kota. Namun ada satu hal yang tetap bertahan di balik semua perubahan itu, keseimbangan yang lahir dari perjanjian lama. Perjanjian yang tak tertulis, namun hidup dalam laku dan rasa. Tanah Jawa tetap menyimpan misteri. Gunung-gunungnya berdiri kokoh seolah menjadi penjaga diam. Laut selatan berombak dengan irama yang tak pernah sepenuhnya jinak. Hutan masih menyimpan kesunyian yang dalam, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati. Semua itu adalah pengingat bahwa alam bukan benda mati, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Ajaran yang ditanam Syekh Subakir berakar kuat, tumbuh mengikuti watak tanah. Iman tidak berdiri kaku, tetapi menyatu dengan budaya. Doa terdengar bersamaan dengan tembang. Masjid berdiri berdampingan dengan tradisi, dan manusia belajar bahwa jalan menuju Tuhan dapat ditempuh tanpa memutus hubungan dengan leluhur dan alam. Ki Semar tetap menjadi pamomong, meski namanya lebih sering hidup dalam cerita dan wayang. Ia hadir sebagai simbol kebijaksanaan rakyat, pengingat bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kehancuran.
dalam setiap nasihat tentang rendah hati, dalam setiap peringatan agar tidak serakah, bayangannya selalu ada. Namun keseimbangan bukanlah sesuatu yang selesai sekali waktu. Ia harus dijaga terus-menerus. Ketika manusia mulai lupa diri, alam memberi tanda. Banjir, longsor, dan bencana bukan semata hukuman, melainkan peringatan agar manusia kembali pada harmoni. Tanah Jawa berbicara dengan caranya sendiri. Di tempat-tempat tertentu, orang-orang masih merasakan kehadiran yang tak kasat mata, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa perjanjian lama masih berlaku, bahwa siapapun yang hidup di tanah Jawa adalah bagian dari ikatan itu, sadar atau tidak. Pada suatu senja, ketika matahari tenggelam di balik gunung, angin berembus membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Seolah dua sosok tua tengah memandang dari kejauhan, satu dari cahaya langit, satu dari kebijaksanaan bumi. Mereka tidak berkata apa-apa, karena tak lagi perlu. Perjanjian itu telah hidup dalam denyut tanah Jawa, selama manusia menjaga iman, menghormati budaya, dan merawat alam, keseimbangan akan tetap terjaga. Dan selama keseimbangan itu hidup, tanah Jawa akan terus menjadi tanah yang subur, penuh misteri, dan kaya makna. Di sanalah kisah ini berakhir, sekaligus bermula kembali, setiap kali manusia melangkah di atas bumi Jawa dengan kesadaran dan rasa hormat. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Jika cerita ini meninggalkan rasa, biarkan ia tinggal sejenak di hati dan pikiran. Karena legenda bukan hanya untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Naninu Story.